Baik ya, apa bisa sudah kita mulai? Sudah bisa ya? Apa suara saya terdengar? Jelas, Bu. Jelas ya. Baiklah, selamat malam bagi kita semua. Kita senang kita kembali bergabung dalam ibadah Minggu Sembayang di hari kelima. Walaupun jemaat kita sedang berduka ya, oleh karena salah satu anggota jemaat kita, keluarga Junus Brahmana, sedang berduka karena ibunda yang terkasih harus beristirahat sementara waktu. Namun saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk ibadah malam ini. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, kita undang Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kita masing-masing. Amin. Sekilas malam yang lalu, saya mencatat sedikit, kita belajar bagaimana sikap Abraham menjadi contoh baik bagi kita, keluarga kita masing-masing. Seorang yang taat, seorang yang rendah hati, seorang yang peduli ya. Kita ingat semalam dijelaskan oleh Ibu Murni, dia juga orang yang suka menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang paling penting yang saya rasakan begitu menguatkan dia adalah Abraham memiliki hubungan yang intens dengan Allahnya. Ini sebuah contoh yang baik untuk kita lakukan di jemaat kita. Pada malam hari ini, judul tidak kalah menarik, yaitu Wanita Pemberani di Waktu Krisis. Siapakah dia? Mari kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 222 untuk memulai acara kita. Maukah engkau lawan kejahatan, kuasa
Untuk doa buka, saya undang Ibu Cheryl Hutagalung. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih untuk berkat dan kasih yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami, sehingga malam ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk mengikuti Minggu Sembahyang Rumah Tangga. Bapa, sebelumnya biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, agar kami boleh merasakan berkat melalui firman yang akan dibawakan oleh Mentina. Biarlah Tuhan juga mencurahkan Roh Kudus kepada Mentina untuk bisa memberikan firman, agar kami bisa mengerti apa yang akan kami pelajari pada malam ini. Memberkati juga jaringan yang akan kami gunakan semuanya, biarlah ini boleh dalam keadaan baik, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Tak lupa kami berdoa khusus untuk keluarga Bapak Junus Brahmana yang sedang berduka. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan pada keluarga. Rencana mereka besok akan berangkat ke Sumatera. Biarlah Engkau memberikan kelancaran dan kemudahan Bapa. Terima kasih Engkau berjanji untuk mendengar dan menjawab doa kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Baiklah, saudara yang kasih dalam Kristus, di dalam setiap rumah tangga, pasti kita memiliki banyak kesaksian ya. Pada malam-malam yang sebelumnya, saya melihat keluarga-keluarga yang bersaksi, menyaksikan pertolongan Kristus di dalam keluarga mereka. Dan kita yang mendengar benar-benar sungguh sangat terberkati gitu ya. Dan pada malam hari ini, akan ada juga kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Kesia Napitupulu untuk menjawab pertanyaan. Apakah Ibu Kesia sudah ada di sini? Oke, ini. Video, Tante. Oh, video. Oke. Oke, pertanyaan yang diajukan adalah apa saja yang membuat Ibu tetap semangat ketika menghadapi krisis. Jadi mohon dibantu untuk share video ya, Pak Aping. Shalom. Selamat malam semua. Apa semua sehat? Selamat malam. Harapan saya kita semua sehat dan tetap semangat dalam menjalankan hidup ini. Malam ini saya dapat pertanyaan, apa saja yang membuat Ibu tetap semangat walaupun dalam keadaan krisis? Shalom. Selamat malam semua. Apa semua sehat? Harapan saya kita semua sehat dan tetap semangat dalam menjalankan hidup ini. Malam ini saya dapat pertanyaan, apa saja yang membuat Ibu tetap semangat walaupun dalam keadaan krisis? Memang masalah yang akan saya saksikan tidak terlalu banyak, tetapi saya punya pengalaman merawat suami stroke selama 18 tahun. Nah, saya mohon maaf terlebih dahulu karena saya tidak akan menceritakannya secara detail bagaimana merawat suami, karena terlalu banyak. Tetapi saya punya satu kebiasaan, yaitu apabila saya susah, saya akan selalu menyanyi. Dan salah satu nyanyian yang saya paling suka, yang selalu suka saya nyanyikan adalah lagu Sion nomor 114. Ku yakin yang Bapakku tahu. Dan ini perlu saya nyanyikan juga. Ku yakin yang Bapakku tahu, angin ribut di jalanku, dihalaukannya awan gelap,
Kegelapan hidupku lenyap, kegelapan hidupku lenyap. Ku yakin yang Bapa-Ku tahu, penghiburan yang ku perlu, dengan jamahnya yang cinta, jiwaku disembuhkannya, jiwaku disembuhkannya. Bapa yang tahu angin ribut di jalanku, Bapa yang tahu mendiamkan angin itu. Ku yakin yang Bapa-Ku tahu betapa lemahlah aku, tetapi ku dijaganya, dan pimpin aku selamanya, dan pimpin aku selamanya. Bapa yang tahu angin ribut di jalanku, Bapa yang tahu mendiamkan angin itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memang suka menyanyi. Dan walaupun banyak pergumulan, tentu kita tidak bisa mengatasinya kalau hanya kekuatan sendiri. Tetapi Tuhan memberikan kepada saya satu talenta yang suka menyanyi dan juga tahu mengajar agama selama beberapa tahun sampai pensiun di Kramat Pulau. Anak-anak saya yang di Kramat Pulau biasanya setiap saya masuk kelas, mereka akan selalu mengatakan, "Ma'am, happiness, happiness." Dan itu artinya mereka suka menyanyikan lagu Happiness is the Lord. Dan ini salah satu nyanyian yang betul-betul murid-murid saya ingat. Kalau saya di kelas, saya pasti menyanyi. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara, saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan oleh karena saya selalu merasa gembira di dalam menjalankan apa saja yang saya kerjakan. Di sidang Ciracas pun saya aktif dan saya tetap selalu bersemangat. Di dalam kehidupan saya yang sudah menjadi janda, tetap semangat menyanyi
Itulah sebabnya kami punya grup Hana Voice, dan itu pun saya yang selalu suka menyanyi supaya semua teman-teman saya tetap gembira. Saudara-saudara di dalam Tuhan, kalau semuanya ini saya lakukan bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Tuhan menyertai. Walaupun suami saya meninggal, kami bawa pulang ke Persea, kami kubur di sana, semuanya itu hanya karena kuasa Tuhan. Dan saya mohon, ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji Tuhan ini membuat saya tetap kuat dan teguh. Mudah-mudahan kesaksian yang pendek ini boleh membawa kita semua tetap bersemangat, menyanyi di dalam rumah tangga, menyanyi di mana saja dalam hati, itu menjadi doa kita kepada Tuhan. Inilah doa dan kesaksian saya, terpujilah namanya. Amin. 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 Terpujilah nama Tuhan ya. Ketika krisis datang, ibu ini dengan semangat bernyanyi untuk melewatinya. Luar biasa. Ini satu pengalaman yang indah yang sudah disaksikan, dan itu juga boleh kita lakukan sementara kita mengalami krisis-krisis dalam rumah tangga kita. Baiklah, mungkin ada dari kita yang mau bersaksi lagi. Dalam 1 minggu ini kita sudah saling mendoakan. Mungkin ada jawaban-jawaban doa yang kita terima sepanjang minggu ini yang patut kita saksikan. Adakah yang mau bersaksi atas kejadian yang diterima dalam minggu ini berkat Tuhan melalui doa-doa yang kita sampaikan, supaya saudara-saudara kita yang mendengar boleh juga terberkati. Terpujilah Tuhan atas berkat-Nya. Terima kasih seluruh jemaat yang sudah ambil waktu berdoa. Memang sepatutnya lah kita saling mendoakan. Pertama yang mau saya sampaikan, tadi saya berkesempatan melawat. Menurut cerita bahwa orang ini sudah lama tidak bergabung di Ciracas. Dan saya pikir itu kenapa dilawat? Karena atas doa saudara, ada anggota kita yang berdoa, lalu dijapri ke orang itu, lalu dikatakan, datanglah ke rumah berdoa, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, lalu saya tadi pergi melawat ke sana. Saya hanya bermaksud tujuan saya begini, mungkin marilah kita doakan saudara-saudara kita yang sudah lama mungkin belum bergabung ke kita, dan japri ke dia. Mudah-mudahan seperti berkat Tuhan yang tadi, ya kita diterima dengan baik, gitu ya. Jadi ini pentingnya saling mendoakan, dan sekali lagi jangan pernah berputus untuk berdoa. Ya, kitalah yang perlu saling mendoakan supaya kita kuat menghadapi berbagai tantangan ini. Jadi terima kasih juga yang sudah mendoakan kami, dan tentu memang terbatas. Kami senang berdoa untuk semua orang, karena komitmen kita 3 orang, dan ini saya pikir nggak harus hanya di minggu sembahyang, berkelanjutan nggak apa-apa juga saling mendoakan ya. Dan saya juga menantang mengajak saudara-saudara, saya katakan ini kalau boleh dalam 1 bulan, 1 kali kita mengunjungi saudara kita segereja. Ya, 1 bulan sekali aja, nggak usah 2 kali, sekali aja. Ya, jangan saudara-saudara bertetangga, sesama Advent, sesama gereja Ciracas, nggak pernah saling kunjung-kunjungan, saling mendoakan. Kalau boleh kunjungilah sekali sebulan, komit aja lah hari Minggu keberapa, berdoa ke sana. Ya sekali sebulan. Jadi ini untuk mempersiapkan kita semua, kiranya kasih persaudaraan dan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita semakin saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih, itulah kesaksian singkat yang saya sampaikan. Tuhan memberkati.
Terima kasih banyak Pendeta. Luar biasa. Ini 1 minggu ini banyak doa yang dilayangkannya, dan termasuk kami pribadi, keluarga, sangat terberkati. Baiklah, mungkin ada satu orang lagi yang mau bersaksi. Kami persilahkan. Baiklah, Ibu Pendeta, apa ada mau yang disaksikan? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, disimpan. Besok kita masih punya ruang untuk bersaksi. Siapkan kesaksian yang Bapak Ibu alami dalam 1 minggu pekan doa ini. Itu lebih fresh dan benar-benar akan mengangkat iman kita lebih dekat kepada Tuhan. Walaupun yang dulu-dulu juga kesaksian itu mengangkat iman ya. Baik, sekarang kita akan memasuki kesaksian melalui lagu kembali yang dibawakan oleh keluarga Bapak Saud Purba. Kami persilahkan kepada Bapak Saud Purba. Yesus, sahabat terindah. Dalam buku Yohanes 15 ayat 15 mengatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tak berteguh dalam doa yang tetap. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Manakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti keluh kita dalam doa yang sungguh. Bila kita jadi lemah, beban berat rasanya, Yesuslah penolong kita, serahkanlah dalam doa. Jikalau temanmu mundur, haraplah pada Tuhan. Dia perisai dan pelipur yang memberikan lindungan.
kasih untuk lagu pujian yang luar biasa penghayatannya. Saya sampai, aduh, bisa merasakan kebaikan Yesus itu, sahabat terindah kita. Saudara yang kasih dalam Kristus, seperti yang pendeta sampaikan tadi. Jadi 1 minggu ini sedikitlah sekian. 1 minggu sebelum acara kami, acara hari Minggu pernikahan anak kami benar-benar pergumulan hebat. Tapi karena COVID begitu luar biasa, tapi kami sekeluarga berdoa terus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Minggu pagi, ketika mungkin Bapak Ibu sedang Minggu sembahyang jam 5 pagi ya, waktu itu dimulai, saya dapat WA doa. Aduh, saya rasanya bahagia sekali. Saya harus pergi untuk make up pagi itu. Jam 6 saya sudah harus ada di hotel untuk make up. Tetapi doa-doa itu mengiringi saya. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Doa itu selalu WA yang saya dapat setiap bangun tidur sampai 1 minggu ini. Saya selalu dapat minimal 1 atau 2. Saya tahu bahwa ada seseorang berdoa untuk keluarga saya. Dan puji Tuhan, doa Bapak Ibu dijawab. Kami sudah menyelesaikan semua dengan luar biasa, di luar ekspektasi kami. Dan saya juga melakukan hal yang sama. Indah sekali rasanya, Pak Pendeta, ketika kita saling mendoakan. Biarlah kebiasaan ini boleh tetap kita lakukan di dalam keluarga kita, walaupun minggu sembahyang sudah usai, kita coba sampaikan doa kita melalui WA kepada saudara-saudara kita. Seperti saya juga merasakan sukacita mendapat WA menyatakan bahwa ada someone is praying for you, katanya. Seperti itulah saya pikir ketika saya menyampaikan juga kepada teman-teman saya yang saya bawakan dalam doa. Baik, pada kesempatan ini kita akan berdoa berantai, akan dibawakan oleh keluarga Bunawi Sulaiman. Saya akan bacakan kembali doa-doa yang akan disampaikan, ada 12 hal. Yang pertama, acara Minggu Sembahyang kita ini masih terus berlangsung sampai besok. Dan doakan juga perangkat yang akan kita gunakan, internet, dan pembicara kita malam hari ini, Mem Tina. Oke, yang kedua, keluarga yang berduka, keluarga Bapak Brahmana, Junus Brahmana. Yang ketiga, keluarga saudara kita yang masih sakit atau yang sedang pemulihan. Yang keempat, pergumulan rumah tangga kita masing-masing. Masing-masing rumah tangga kita mempunyai pergumulan yang berbeda. Pergumulan saya dan pergumulan Bapak Ibu mungkin berbeda, tetapi Tuhan tahu dan Dia sanggup. Biarlah ini didoakan juga ya. Yang kelima, anak-anak sekolah yang sedang ujian dan yang akan ujian. Kemudian program kerja jemaat. Biarlah program kerja di jemaat kita ini boleh tetap berlangsung walaupun situasi masih kurang kondusif, tetapi Tuhan punya rencana yang baik untuk jemaat kita. Yang ketujuh, ini juga penting bagi orang muda kita. Mari kita doakan orang muda kita yang sedang mencari pasangan hidup. Senang sekali kalau pendeta boleh tumpang tangan kepada mereka di upacara pernikahan yang kudus. Biarlah kita doakan mereka supaya mereka juga mendapat pasangan yang hidup yang satu iman. Yang kedelapan, kesehatan oma opa kita. Walaupun mereka senior, saya lihat mereka juga bersemangat tetap di dalam ibadah, biar mereka tetap sehat. Yang kesembilan, penerimaan siswa-siswi baru di perguruan Advent Ciracas. Biar Tuhan kirim murid-murid untuk belajar di sekolah kita. Juga kesehatan guru-guru kita, kepala sekolah kita, dan staf yang harus mengajar, mungkin sebentar lagi tatap muka kembali, berikan mereka kesehatan yang sempurna sehingga mereka boleh menggunakan talentanya untuk mendidik anak-anak kita. Yang ke-11, program conference. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pendeta Sihombing di awal pertemuan conference ya, saya lihat bagus sekali programnya. Kita doakan supaya ini berhasil dan kita boleh memiliki conference di DKI ini yang lebih baik lagi. Yang ke-12 ini lebih penting juga gitu loh.
kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, supaya kita diberi kebebasan beribadah, supaya paparan penyakit ini boleh segera teratasi. Baik, kami serahkan kepada keluarga Bu Nawi Sulaiman untuk memimpin doa berantai ini. Baik, selamat malam buat kita semua. Kami memohon untuk anggota jemaat boleh bersama-sama dengan kami bertelut. Jika kondisi memungkinkan, boleh kita sama-sama bertelut untuk berdoa. Kita sama-sama bertelut berdoa. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Boleh lambaikan Tante. tangan. Oke, kita sama-sama berdoa. Bapa surga yang baik, pada malam hari ini kami semua mengucapkan syukur, memuji Tuhan karena Engkau begitu berkuasa, begitu mengendalikan segala sesuatu yang ada di sekitar kami. Hamba-Mu juga mau mengucapkan syukur atas perlindungan dan pimpinan Tuhan sepanjang hari-hari kami, terutama pada hari ini. Seluruh yang kami rencanakan dalam keluarga masing-masing dapat berlangsung dengan baik, seturut dan sekehendak dengan Tuhan. Pada malam hari ini kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah hati dan pikiran kami sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, juga ketika kami menyampaikan doa-doa kami pada malam hari ini, dapat menjadi sesuatu yang mendekatkan kami dengan Tuhan. Pada malam hari ini hamba-Mu berdoa khusus untuk minggu sembahyang yang berlangsung di Jemaat Tuhan di Ciracas. Bapa, biarlah pelajaran setiap hari yang kami dengar, program kemudian kesaksian yang kami dengarkan, kemudian saling mendoakan setiap keluarga satu dengan lain ketika Tuhan menaruh sebuah nama keluarga seseorang dalam hati kami masing-masing, untuk kami doakan dapat membawakan kami bersekutu bersama, saling mendukung, saling menguatkan, dan saling membawa masing-masing lebih dekat kepada Tuhan. Kemudian hamba-Mu juga ingin mendoakan pergumulan yang ada dalam setiap rumah tangga. Bapa, Engkau mengetahui apa yang masing-masing terjadi dalam rumah tangga kami. Setiap baik rumah tangga yang baru terbentuk maupun rumah tangga yang sudah lama berlangsung. Biarlah masing-masing kami ketika kami semua berdoa berseru pada Tuhan, Tuhan memberikan damai dan sukacita. Tuhan memberikan kekuatan walaupun banyak persoalan yang sedang dihadapi. Terlebih lagi Tuhan memberikan damai dan sukacita dalam segala persoalan yang kami hadapi, karena kami yakin Tuhan akan memberikan kelegaan. Hamba-Mu juga mau berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Ada Nenek Nyoman, kemudian Ibu Clara, Gospel, kemudian juga hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami lainnya yang sedang sakit, kiranya Engkau memberikan pemulihan. Terima kasih Engkau sudah menjawab doa-doa kami bagi sahabat-sahabat kami yang sudah pulih seperti sedia kala. Biarlah pemulihan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan saja dapat membawakan kebugaran secara badani, terlebih lagi juga pemulihan yang sempurna secara rohani. Dan doa ini akan disambung oleh Priscilla. Ya Allah Bapa yang ada di surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus untuk anak-anak yang sedang mengikuti ujian atau akan mengikuti ujian ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai dalam proses persiapan mereka ya Bapa. Terlebih lagi Engkau juga menyertai mereka saat mereka menghadapi dan mengerjakan ujian-ujian tersebut ya Bapa, agar apa hasil yang mereka dapat hanya dapat memuliakan nama-Mu saja ya Bapa, dan Engkaulah yang menyempurnakan pekerjaan mereka ya Bapa. Ya Allah Bapa, hamba-Mu juga ingin berdoa khusus untuk rencana-rencana program-program yang sudah dicanangkan oleh departemen-departemen gereja pada awal tahun ini ya Bapa. Kiranya rencana-rencana yang telah dicanangkan, direncanakan, dituliskan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, dan biarlah kami semua para pekerja yang akan melaksanakan program-program tersebut dapat Engkau campur tangani ya Bapa, agar semua Engkau dapat boleh sempurnakan, karena kami tahu
kami terbatas ya Bapa. Ya Allah Bapa, hamba-Mu juga yang berdoa untuk hamba-Mu dan juga teman-teman orang muda yang sedang mencari pasangan hidup ya Bapa. Engkau tahu yang terbaik untuk kami ya Bapa. Engkau tahu orang yang terbaik yang dapat mendekatkan kami kepada Engkau dengan lebih baik ya Bapa. Dan biarlah Engkau dapat menyatakan pilihan-Mu kepada kami masing-masing melalui cara-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau juga memberkati hamba-Mu dan teman-teman orang muda yang sedang mencari pekerjaan ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami dalam proses ini, sehingga pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami dapat bermanfaat bukan hanya kepada kami, tapi kepada orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Dan biarlah Engkau juga kiranya memberkati hamba-Mu dan teman-teman orang muda yang mungkin terkadang merasa jauh daripada-Mu ya Bapa, merasa jauh dari berkat-berkat-Mu ya Bapa. Tapi biarlah kiranya Engkau menjangkau kami ya Bapa, merangkul kami kembali agar kami dapat senantiasa bersama dengan Engkau, menjalin hubungan yang dekat dengan Engkau. Dan doa ini akan disambung oleh Didri. Bapa kami yang di surga, kami juga ingin mendoakan opa-oma kami atau para senior jemaat di atas ini Tuhan, dalam kesehatan mereka, berkatilah mereka selalu, berikanlah perlindungan yang lebih, apalagi dalam masa pandemi ini Tuhan, agar mereka bisa senantiasa sehat selalu dan bisa memuji Engkau di tempat mereka berada. Kami juga ingin berdoa untuk penerimaan siswa-siswi baru, guru-guru kami, kepala sekolah, staf sekolah, dan murid-murid yang bersekolah di sekolah kami, perguruan 15 Ciracas, agar bisa diberikan kesehatan, kesabaran, dan hikmat dari surga, agar mereka semua bisa menjadi alat-Mu dimanapun mereka berada, dan bisa menjadi terang juga dalam sekolah-Mu Tuhan. Kami juga ingin mendoakan semua program-program dan rencana conference dari awal tahun hingga akhir tahun ini Tuhan, agar semua bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat selalu memuliakan nama Engkau. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami tahu Engkau di dalam kerajaan di surga, kami di bumi ini, tapi kami tahu Engkau mendengar seru dan doa kami. Engkau berjanji untuk mendengar setiap seruan doa kami. Terima kasih karena Allah yang suka mendengar. Kami tahu juga Engkau adalah mengasihi kami dan peduli kepada kami. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan, kami hidup di tengah negara mayoritas Muslim, kami boleh tetap berbakti dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati pemerintahan kami, dari presiden sampai yang terbawah, RT RW, karuniakan kepada hikmat, akal budi, supaya mereka boleh memerintah dengan hikmat Tuhan, dan nama Tuhan selalu ditinggikan. Bapa di surga, kami juga teringat akan keluarga Brahmana ya Tuhan, ditinggalkan ibundanya Bapak Brahmana. Bapak di surga, perpisahan yang menyedihkan ini, kami tahu bukan rencana Tuhan, tapi kami bersyukur dan bergembira karena Tuhan memiliki janji untuk kebangkitan. Engkau telah mati bagi kami agar peristiwa ini tidak berulang-ulang. Ya, Tuhan telah menyelesaikan masalah kami ini dan menyediakan satu kesempatan pemulihan dan hidup yang kekal. Kiranya Tuhan, keluarga ini walaupun berduka, mereka boleh bersuka cita dalam hatinya memegang janji Tuhan, janji kebangkitannya. Bapa surga, kamu berdoa untuk pembicara kami, Ibu Tina saat ini. Bapa urapi dengan Roh Kudus Tuhan, agar Ibu Tina boleh menyampaikan bukan karena dari hikmatnya, tapi karena hikmat Tuhan. Agar demikian kabaran dan pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat-Mu di akhir zaman ini, kepada masing-masing kami, agar pesannya boleh sampai dengan tepat, dan berikan tanah hati kami yang baik, buangkan semua semak belukar, berikan perhatian yang sungguh-sungguh agar firman Tuhan ini boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga kami boleh berbuah dan kehidupan dalam kehidupan kami. Bapa, kami tahu Engkau mengasihi kami, Engkau mendengar seluruh doa kami, karena kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang di Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk doa yang sudah disampaikan. Biarlah saya percaya Tuhan mendengar doa ini dan Dia akan menjawab. Baik, untuk menyambut firman yang akan dibawakan oleh Ibu Libertina Tampu Bolon,
Kita akan bernyanyi lagu tema kita. Kita bernyanyi bersama dalam keadaan mute. Apakah rumah tanggamu tetap selalu bersatu dalam perjalanan hidup menuju dunia baru? Tetap utuh lingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Janganlah ada yang hilang dari yang kau kasihi, agar semua berkumpul di rumahmu kelak nanti. Tetap utuh lingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Dalam doa pagi petang kita semua berkumpul menyanyikan lagu merdu puji Tuhan di surga. Tetap utuh lingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Salam, selamat malam. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Mem. Terima kasih. Kita patut puji Tuhan untuk kesaksian, lagu pujian, doa yang sudah kita layangkan ya. Juga firman Tuhan dari malam ke malam. Juga doa program satu keluarga mendoakan 3 keluarga. Luar biasa. Bagi saya pribadi, saya sangat-sangat terberkati. Setiap hari ada 1-2 sampai yang mendoakan keluarga kami. Luar biasa. Sampai hari ini Pak Pendeta, saking saya gembiranya saya merasakan sukacita didoakan, saya doakan 5 keluarga. Saya ingin mereka bisa merasakan sukacita yang saya rasakan. Puji Tuhan. Saya senang juga melihat malam ini ada cukup banyak ibu-ibu, ya, kaum ibu, sahabat-sahabat saya. Dari 1 minggu ini pelajaran rumah tangga kita ibu-ibu semua. Loh kok ibu-ibu ya? Kalau rumah tangga bicara rumah tangga identik dengan ibu-ibu. Padahal anggota rumah tangga itu seharusnya ada bapak-bapak, ada anak-anak juga ya. Tapi saya pembicaranya semua ibu-ibu. Tapi memang kalau kita baca tulisan Ellen G. White, dikatakan bahwa ibu-ibu itu adalah jantungnya rumah tangga. Jadi ibu-ibu kita ini adalah jantungnya rumah tangga kita. Makanya ibu-ibu selalu yang di depan di dalam rumah tangga. Ya makanya kita perlu banyak sekali berdoa agar Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk membantu mengelola rumah tangga kita. Sebelum saya mulai, saya lihat ada Ibu Masda di sini senyum-senyum dengan saya. Ibu Masda, halo Ibu Masda. Halo, Mem. Bu, bisa tolong saya nggak, Bu? Saya mau tanya nih, Bu. Mudah kok pertanyaannya, Bu. Kalau Ibu pergi ke pasar, Ibu mau beli sayur kah, atau apa saja yang Ibu beli, biasanya Ibu cari yang bagaimana kondisinya? Apakah yang kurang baik, apakah yang baik, yang cukup baik, atau yang terbaik yang Ibu pilih? Yang terbaik, Mem. Oh, tapi yang terbaik itu mahal loh, Bu. Ya, memang mahal, tapi demi kesehatan itu lebih baik. Kan kesehatan itu jauh lebih mahal. Jadi dalam membeli barang untuk keluarga, Ibu selalu cari yang terbaik ya. Puji Tuhan. Ada Ibu Ripka, saya lihat. Halo Ibu Ripka. Bu, saya kalau dapat buah dari Ibu Ripka ini, selalu buah yang terbaik yang saya rasa. Manis. Bu, boleh nggak kasih 3 tips deh? Bagaimana ya caranya untuk memilih buah yang terbaik, Bu?
Caranya kita lihat dulu buahnya, kita lihat kondisinya bagus apa enggak, lalu kita lihat juga harganya. Ada juga buah yang murah tapi bagus kualitasnya, begitu Bu? Oh, luar biasa. Ibu-ibu boleh nih contoh dengan belajar dari Ibu Rika kalau memilih buah. Buahnya selalu luar biasa. Satu lagi, oh ada Ibu Pendeta. Halo Ibu Deni. Bu Deni, halo Bu Deni. Boleh bertanya, Iya, Bu? Mem. Boleh. Oke. Bu, pernah tidak Ibu mendapatkan suatu bingkisan atau apapun yang Ibu yakin itu adalah pemberian yang orang kasih itu adalah pemberian yang terbaik yang bisa dia kasih? Pernah. Oh, boleh Ibu cerita sedikit kenapa Ibu bisa tahu bahwa itu adalah pemberian yang terbaik yang dia berikan, terus bagaimana perasaan Ibu pada saat Ibu mendapatkan itu? Pemberian yang terbaik pada waktu itu yang saya rasakan sebenarnya bukan yang mahal, gitu. Jadi pemberian ini bagi saya yang saya kenang seumur hidup saya. Jadi saya waktu itu melawat ke suatu rumah, rumahnya di pinggir sawah. Ibu ini sangat sederhana dan kebetulan yang dia miliki itu adalah buah ceri. Di depan rumahnya ada pohon ceri. Tahu ya pohon ceri? Lalu waktu kami mau pulang, dia ambil itu buah ceri lalu dimasukin plastik. Di plastik yang 0,5 kilo kalau kita beli es batu, dia kumpulin. Jadi ada sekitar hampir penuh, terus dia ikat plastik. Dia katakan ke saya, Ibu Pendeta, ini yang saya punya. Gitu. Kemudian dia kasih lagi saya ongkos pulang bersama pendeta. Nilainya 10.000. Nilainya 10.000. Tapi saya terima dengan sukacita karena itu adalah pemberian dia dengan tulus hati. Jadi kami pulang berdua melawat dengan pendeta, saya dapat buah ceri dan uang. Itulah pemberian yang bagi saya terbaik, walaupun mungkin bagi saudara-saudara itu bukan apa-apa, tapi bagi saya itu adalah yang terbaik. Oke, terima kasih Bu Deni. Malam ini Yesus ingin juga agar kita tahu bahwa dia rindu sekali untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apa ya tipsnya supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik itu? Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bastian, halo Bastian. Bastian bisa berdoa untuk Mem? Boleh tulang. Oke. Tuhan, kali ini kami mau worship Tuhan. Minggu sembahyang Tuhan, tolong Tuhan supaya tulang yang membawa acara Tuhan bisa mengerti Tuhan. Tolong Tuhan dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Bastian. Judul pelajaran kita malam ini adalah wanita pemberani waktu krisis, ya. Artinya walaupun dia dalam keadaan yang sangat kritis, tapi wanita-wanita itu dengan berani dia bisa melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Dan Tuhan berkati, Tuhan juga berikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, saya coba share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Oke, wanita pemberani waktu krisis. Wanita yang pertama yang kita akan lihat adalah Esther. Kita baca dulu ya sama-sama Esther 2 ayat 7 dan Esther 2 ayat 17. Bila mana kita punya Alkitab, mungkin ada lebih baiknya ya kalau kita baca dari Alkitab kita masing-masing. Apakah ada... Biasanya saya suka lihat ada siapa ya bisa bantu saya di situ ya. Ji, ada Ji nggak Bunda? Oh, Bastian deh. Bastian tolong lagi nih Bastian. Bisa baca Esther 2 ayat 7 dengan Esther 2 ayat 17? Ji-nya sudah ada tuh, Mem. Oh, Ji-nya ada. Halo Ji. Ji, bisa baca Esther 2 ayat 7 dengan Esther 2 ayat 17? Oke, Mem. Oh, terima kasih. Esther 2 ayat 7, Mordekai itu
pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa. Bagi gadis itu elok perawakannya dan cantik perasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ayat 17. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Oke, terima kasih Ci. Jadi di sini dikatakan bahwa Ester atau Hadasa, yang arti nama Ester atau Hadasa itu adalah semak belukar. Jadi dia yatim piatu, tinggal dengan Mordekai dan hidup sangat-sangat sederhana. Bagi saya, mau mati sebentar. Bagi saya pribadi, kehidupan Ester ini sudah pasti adalah kehidupan yang masa kecilnya ini seperti namanya, semak belukar, tidak punya orang tua, tetapi akhirnya dikatakan di ayat 17, dia bisa menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti, mengepalai, dikatakan di ayat yang pertama, dia mengepalai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Wow, luar biasa ya. Jadi ternyata dari semak belukar, yang artinya semak belukar, kehidupan, tapi bisa diubahkan menjadi ratu yang luar biasa. Kalau saya lihat, seperti inilah kira-kira kehidupannya. Dari semak belukar, tapi bisa diubah menjadi bunga yang begitu indah. Bisa jadi kita juga merasa bahwa kehidupan kita itu seperti semak belukar ini, karena kita melihatnya dari kacamata kita ya. Kalau kita melihat dengan kacamata kita, seringkali kita melihat, oh kok hidup saya ini seperti semak belukar. Tetapi kalau kita ganti dengan kacamata Allah, maka kita akan dapati ternyata hidup kita ini begitu-begitu indah, ya sangat indah, yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apa rupanya yang terbaik yang Tuhan berikan kepada Ester? Dikatakan, kita tahu ceritanya, Ester menjadi penyelamat bangsanya dari kematian. Apa ya tipsnya supaya Ester ini tips sehingga Ester ini berani untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya? Coba kita buka kembali Ester 2 ayat 13. Bastian, hello Bastian. Halo, Mem. Bisa tolongin ayat 13, 15, dan 20? Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain dari pada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Oke, terima kasih Bastian.
Jadi kita lihat di sini bahwa Esther ini orang yang sangat-sangat sederhana ya. Pada saat dia punya kesempatan untuk minta apapun, dia tidak lakukan itu. Dia tidak mengendaki sesuatu apapun selain yang dikatakan oleh Hegai. Berarti dia seorang yang sangat sederhana. Dia tidak butuh itu. Dan yang kedua yang saya dapati adalah Esther ini adalah seorang yang sangat menurut kepada Mordekai. Luar biasa ya. Tapi pada saat Haman, kita tahu ceritanya Haman dendam kepada Mordekai, dan dendam itu dibuai dengan meyakinkan raja untuk membunuh bukan hanya Mordekai, tetapi seluruh bangsa Yahudi. Apa yang pada waktu Mordekai memberitahukan kepada Esther, apa yang Esther lakukan, apa yang Esther katakan. Kita baca di ayat 11, saya coba ya. Di ayat 11, Esther bilang begini, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan yang mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Kita dapati di sini bahwa ternyata pada bulannya Esther juga takut ya. Jadi Esther sama seperti kita wanita-wanita yang lain, pernah merasakan rasa takut. Dia takut. 30 hari saya tidak dipanggil oleh raja, hukumannya mati loh. Tetapi apa yang dikatakan Mordekai? Di ayat yang ke-13, Mordekai menyampaikan jawab ini kepada Esther. Janganlah kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ayat 14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi pada saat Esther merasakan takut, Mordekai memberikan motivasi, mengingatkan tentang Allah, ya luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Esther? Dia katakan, pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kita dapati yang pertama kali dilakukan oleh Esther adalah berpuasa. Berpuasa ini menunjukkan bukti bahwa ketergantungan Esther sepenuhnya kepada Allah. Dan kemudian apa yang Allah lakukan kepada Esther? Kalau kita baca cerita selanjutnya, kebijaksanaan. Kita bisa lihat itu dari cara Esther menyelesaikan masalahnya. Ya, dia menjamu raja bersama dengan Haman. Luar biasa idenya. Ya, kebijaksanaan yang Allah berikan. Kesabaran, Allah berikan kesabaran juga kepada Esther. Jadi dia memilih waktu yang terbaik. Jadi tidak langsung, tapi dia pilih waktu yang tepat untuk menyampaikan itu. Dan Allah juga memberikan kepada Esther roh untuk rela berkorban. Sebenarnya kalau kita melihat posisi Esther sebagai ratu, ini adalah posisi yang sudah sangat-sangat nyaman. Dia sudah berada di zona yang nyaman. Tidak ada lagi yang dia perlukan. Sudah nikmat semua yang dia rasakan. Namun Esther, dia rela untuk keluar dari zona yang nyaman itu demi bangsanya. Dia rela kedudukannya sebagai ratu dia lepaskan hanya untuk bangsanya. Dan yang terakhir yang saya dapati, Esther ini juga berani ambil resiko. Dia katakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther ini adalah wanita pemberani dalam kondisi krisis. Ya, walaupun sebelumnya dia juga punya rasa takut. Ada rasa takutnya sedikit. Tapi pada saat diingatkan oleh Mordekai, dia langsung ingat akan Allahnya. Saya membaca ini, saya teringat waktu anak saya umur 3 tahun sakit. Jadi saya mengantri ke dokter, agak antri dokter ini. Jadi sampai jam 11 malam saya bawa anak saya.
Terus yang bikin saya sedih sekali pada saat saya sampaikan keluhan anak saya sakit, dia ambil kertas dan dia tulis hampir 50 makanan yang tidak boleh dimakan. Terus dia katakan sama saya, Bu, anak ibu ada kelainan usus. Paling umurnya bisa bertahan sampai usia 12 tahun. Sebagai seorang ibu pada saat itu, bagaimana sakitnya, sedihnya di tengah malam, kita sendiri, kebetulan suami saya melayani di Lampung, dan saya dengan anak-anak di Jakarta, saya pulang dalam keadaan sedih, saya bayangkan anak saya ada kelainan usus dan hanya bisa bertahan sampai 12 tahun. Luar biasa pedih, saya menangis di rumah. Tapi puji Tuhan, saya ingat kembali bagaimana Tuhan memberikan anak itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saya pikir, saya koyakkan sampai di rumah, saya koyakkan itu kertas. Saya tidak baca semua makanan itu, saya hanya pasrah kepada Tuhan, dan kebetulan saya juga punya kesibukan di dalam pekerjaan, saya lupa, akhirnya saya lupa. Saya lupa itu sudah berjalan lebih dari 12 tahun, dia aman-aman saja, dan berapa kali kita berobat tidak ada. Jadi ternyata ketakutan itu, ya, ketakutan itu ada, tetapi pada saat kita tidak memandang dengan kacamata kita memandang dengan kacamata Allah, maka ketakutan itu akan hilang. Makanya Esther bisa mengatasi krisis di dalam hidupnya karena ketergantungannya yang penuh kepada Allah. Baik, yang kedua adalah Deborah. Kita coba buka di dalam Hakim-Hakim. Kita lihat yang kedua. Berapa ini orangnya? 60. Apakah yang Oke, Hakim-Hakim 2 ayat Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 5. Apakah ada yang bisa tolong saya untuk membaca? Ibu Nur bisa bantu, Bu? Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 5. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Oke, terima kasih, Bu. Jadi Deborah ini seorang hakim, seorang nabiah. Dia ada suaminya loh, Lapidot, ya, suaminya. Berarti dia sudah menikah, sudah berumah tangga. Tapi ternyata walaupun dia sudah berumah tangga, itu tidak menghalangi dia untuk pelayanan. Ya, pada waktu itu bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan raja Kanaan, yaitu Yabin. Dan panglima daripada Yabin ini yaitu Sisera. 20 tahun bangsa Israel ditawan oleh Sisera, ditawan dengan Sisera. Kemudian bangsa Israel ini berseru kepada Tuhan, dan Tuhan jawab. Tuhan katakan kepada Deborah, Tuhan sampaikan pesan begini kepada Deborah, tolong katakan kepada Barak, yang menyuruh memanggil Barak bin Abinual dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Jebulon bersama dengan aku. Deborah menyuruh Barak untuk berperang melawan Sisera. Tapi dikatakan di sini bahwa Barak takut menghadapi Sisera. Barak katakan kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku mau maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Luar biasa ya. Panglima ini dia minta bantuan dengan perempuan. Kalau kamu maju, aku maju. Tapi kalau kamu tidak mau, padahal Deborah sudah jelas katakan ini perintah Tuhan. Kita pasti akan menang. Kenapa ya? Saya pikir kenapa ya si Barak tidak mau? Padahal itu sudah ada jaminan dari Tuhan bahwa dia menang. Saya baca cerita di atasnya dikatakan bahwa di ayat yang keempat, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi. Dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Saya lihat, oh logika, pantas dia takut ya. Ternyata ada 900 kereta besi. Kalau 900 kereta besi itu seperti, saya pikir mungkin sekarang kayak tank-tank gitu ya, mau perang, 900 tank-tank.
Satu tank itu mungkin isi berapa orang? Wow, luar biasa. Sementara mereka si Barak hanya membawa 10.000 hanya dari Bani Naftali dan Bani Jebulan. Jadi ada rasa takut. Walaupun Deborah bilang Tuhan pasti akan kasih kamu menang, tapi dia takut. Dia merasa Sisera lebih kuat, jauh lebih kuat dari dia dan dia tidak akan menang. Akhirnya Deborah katakan, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan di dalam perjalanan yang engkau lakukan. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak. Mungkin kita juga pernah mengalami seperti yang dirasakan oleh Barak ini, ya, takut. Tapi pada logika kita jalan, 900 kereta kuda lawan 10.000. Kadang-kadang padahal Tuhan sudah janji, tetap kita merasa takut. Dan ini juga saya sering hadapi di dalam kehidupan saya. Sering sekali saya merasakan logika saya tidak mungkin, tetapi sering kali kita melihat yang tidak mungkin itu Tuhan bikin jadi mungkin, ya. Inilah wanita yang kedua, yaitu Deborah. Di saat laki-laki tidak bisa melakukan, dia turun tangan dan dia meraih kemenangan. Baik, yang ketiga, yang kita mau lihat yang ketiga adalah Yael. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 16 sampai 23, ini cerita mengenai wanita yang ketiga, Yael. Kalau saya lihat wanita ini sangat-sangat sederhana, ya. Dikatakan ceritanya pada saat Barak ini tentara-tentara Barak ini berperang melawan Sisera, seluruh tentara Sisera sudah tewas. Terus Sisera melarikan diri, dia pergi ke kemahnya si Yael. Yael ini suaminya namanya Heber, dan Heber dengan Raja Yabin ini hubungannya sangat baik. Jadi waktu dia datang ke situ, Sisera nyaman banget. Dia merasa tidak akan mungkin lah si Yael membunuh dia. Dia singgah ke rumah Yael, dikasih susu, diberikan selimut, dan dia tidur dengan nyenyaknya. Tapi pada saat dia tidur, Yael, istri Heber ini, dia mengambil batok tema. Dia ambil pula palu, dia mendekati diam-diam, lalu ditancapkannya patok itu pada pelipis daripada Sisera, dan akhirnya Sisera itu mati. Kalau saya lihat sini, si Yael ini perempuan yang berperang dengan siasat. Ya, dia tidak pakai baju perang, tidak ada di medan perang, tapi dia berperang di rumah loh. Ibu-ibu yang berperang di rumah. Saat musuh di depan mata dia memberi minum, dia menyelimuti. Ini kan luar biasa, ya, cara dia berperang. Jadi ada siasat diam-diam, dia jamu dengan baik, tetapi dia langsung bunuh. Dan saya dapati kok bisa ya dia, kok tega. Tadinya saya pikir kok tega ya dia lakukan seperti ini, ya. Padahal itu kan sahabatnya. Tapi ternyata setelah saya baca, ternyata dia tidak mau berkompromi dengan kejahatan. Dia tahu kejahatan daripada Sisera. Walaupun Sisera raja ini adalah sahabatnya, tetapi dia tidak mau kompromi. Wanita yang tidak mau kompromi dengan kejahatan. Sebenarnya tindakan Yael ini, kalau saya lihat beresiko sangat tinggi. Kalau seandainya Sisera tidak mati, sudah pasti dia dan keluarganya akan bisa dibunuh oleh raja, ya. Tapi dia berkat pertolongan Tuhan, saya yakin Tuhan yang bekerja sehingga dia berani untuk melakukan itu. Seorang ibu yang biasa, tetapi dia bisa membunuh Sisera, panglima yang sangat ditakuti oleh Barak. Dan yang terakhir, di ayat yang terakhir dikatakan, demikianlah pada hari itu pada hari itu menundukkan Yabin raja Kanaan di depan orang Israel. Sedikit pun tidak ada diceritakan Yael ini menceritakan kehebatannya. Berarti dia seorang yang sangat sederhana. Yang ditinggikan adalah Allah. Inilah wanita ketiga yang kita mau pelajari, yang kita pelajari pada malam ini. Wanita yang sederhana, dia hanya berperan di rumah, tetapi dia mampu untuk membunuh Sisera, panglima yang sangat ditakuti, yang gagah perkasa itu. Dan wanita yang terakhir adalah Maria Magdalena. Halo, Sir Caleb. Halo, Sir.
Oke, saya coba baca ya. Dikatakan mengenai seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekahnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kalau kita baca cerita mengenai Maria Magdalena ini, sebelumnya dia dirasuk oleh 7 setan luar biasa dan dia disembuhkan oleh Yesus. Jadi kalau kita lihat latar belakang kehidupannya benar-benar semak belukar ya, kalau menurut kacamata kita. Kehidupan yang frustasi, kehidupan yang sama seperti semak belukar. Tetapi pada saat Yesus memberikan kesembuhan kepadanya, dia menjadi orang yang sangat setia kepada Yesus. Kita lihat perjuangannya untuk memberikan minyak wangi kepada Yesus. Dia beli itu dengan harga yang termahal. Dia kuras semua uangnya untuk membeli itu. Dan saya bisa bayangkan untuk mendatangi rumah Simon ini adalah perjuangan yang luar biasa. Sudah pasti banyak orang-orang di tempat itu yang akan mengejek dia. Mungkin dia masuk dengan cara tersembunyi-sembunyi. Dan dia di belakang, dia berusaha untuk membasahi kaki Yesus. Dia lap dengan rambut, dia sekah dengan rambutnya. Dia cium kakinya. Luar biasa. Dan dia lakukan secara tersembunyi. Tetapi ternyata minyak wangi itu menyebar ke seluruh ruangan sehingga dia ketahuan. Ya, luar biasa. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah yang mau kita belajar dari Maria Magdalena ini adalah setelah ini kita dapati bahwa dia adalah orang yang terakhir kali dia melihat sampai Yesus disalibkan. Dan dia juga adalah orang yang pertama kali datang untuk pada saat Yesus bangkit. Dialah orang yang pertama kali yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Inilah 4 wanita yang malam ini kita pelajari. Jadi walaupun dalam keadaan krisis, tetapi mereka bisa tampil berusaha untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Baik, pada malam ini saya ingin bertanya kepada kita semua. Yang menjadi ajakan bagi kita khususnya kaum ibu. Bisa jadi saat ini kita sudah berada di zona nyaman. Mungkin kalau ada ubin 1 kotak di tempat kita, mungkin kita harus lompat. Yesus mau kita lompat. Ada hal yang sangat ajaib yang Tuhan ingin kita lakukan. Dia ingin berkarya melalui ibu-ibu di dalam segala keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita, tapi sama seperti Esther, Deborah, Yael, Maria Magdalena, Allah mau kita menggunakan kita sebagai alatnya. Caranya padahal Allah katakan gampang saja. Hanya kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sisanya bagaimana tekniknya, siapa yang akan kita temui, Allah akan perlengkapi. Allah akan tuntun kita, tunjukkan ke tempat yang kita akan tuju. Pada malam hari ini, bila mana ada ibu-ibu yang bisa merespon panggilan pada malam ini, apakah kita mau keluar dari zona nyaman kita? Apakah kita mau merasa terpanggil untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Ada banyak jiwa di luar yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan kita. Walaupun kita ada hanya seorang ibu, ya, sudahlah, saya sudah nyaman di zona saya cukup ini. Tetapi Yesus mau dengan kita keluar, kita membagikan, itu juga untuk pertumbuhan iman kita. Bila mana ada ibu-ibu atau kita semua yang rindu untuk itu, bolehlah dikasih reaction-nya. Saya rindu sekali supaya Tuhan mau pakai saya sebagai alatnya. Dengan segala keterbatasan, ketidakberdayaan saya, tetapi Tuhan katakan kalau saya mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan melengkapi. Ya, ada banyak, saya mau bagikan, ada satu yang saya rasakan, seringkali saya seperti meragukan akan Tuhan. Suatu kali ada seorang ibu, orang tua murid,
yang anaknya sudah keluar, sudah selesai, dan dia ingin tebus ijazah. Dia punya utang yang 3 juta, utangnya tinggal 3 juta. Terus dia datang menghadap ke saya, dan dia buka bajunya. Ternyata dia baru ketimpa air panas. Mungkin karena pengaruh COVID ini, jadi dia bikin penguapan, jadi tumpahlah separuh dari badannya itu. Saya lihat cacat yang sangat menyedihkan. Dia datang dan memohon saya, tolonglah Bu, saya butuh banget itu ijazah anak saya supaya dia bisa sekolah. Di satu sisi saya sangat kasihan, tetapi saya juga harus menjalankan aturan. Saya katakan, Bu, kita berdoa ya Bu. Saya katakan, Bu, dari mana lagi saya mau dapat? Anak saya mau masuk sekarang. Anak saya butuh sekarang ijazah itu. Kalau tidak, dia akan dikeluarkan dari sekolah itu. Kita berdoa, Bu, kita kan punya Tuhan yang ajaib. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi satu yang bisa saya lakukan, ayo Bu, kita berdoa. Tapi dia seperti apa ya, seperti mau marah sama saya. Berdoa, kalau tidak ada usaha Bu, percuma. Ibu jangan meragukan kuasa Tuhan, saya katakan. Tapi padahal sebenarnya saya sendiri pun ragu. Karena tidak ada lagi yang bisa menolong. Siapa ya? Saya cari-cari, sementara berbicara, saya pikir siapa ya? Saya minta tolong ke siapa ya yang bisa tolong ibu ini, tapi saya buta banget. Dan ibu ini juga katakan, saya tidak ada saudara Bu yang bisa tolong saya. Akhirnya saya berdoa juga untuk ibu itu. Saya ingat kali itu hari Jumat. Terus hari Senin dia datang. Dan dia sudah lunaskan ke kasir. Saya mau ketemu Bu Tina, katanya. Saya kaget. Terus dia datang, dia ketemu saya. Bu, terima kasih untuk doanya. Ternyata memang Tuhan itu ada. Ternyata ibu tahu, saya dikasih 3 juta persis sesuai dengan utang saya. Siapa yang kasih Bu? Saya juga kaget. Siapa yang kasih Bu? Saudara saya. Ternyata ada saudaranya walaupun sudah jauh, ciprat rezeki dari kelapa sawit. Jadi dia kasih, dia bagikan sesuai dengan sama, persis dengan jumlah yang dibutuhkan. Wow, saya merinding. Tuhan luar biasa. Padahal sendiri, ibu ini dia terima kasih banyak Bu, terima kasih katanya. Jadi pada saat dia pergi, dia ucapkan terima kasih kepada saya, tapi dalam hati saya, aduh, maafkan saya Tuhan. Saya pun sebenarnya berdoa untuk dia, tapi saya merasa tidak mungkin juga untuk mendapatkan uang dalam tempo 1 hari. Hari Jumat, aduh saya berdoa, saya usahakan orang yang keluar, saya berdoa. Tapi saya ragu juga, Tuhan gimana ya? Aduh bagaimana ya? Ternyata Tuhan punya cara yang begitu ajaib. Yang Tuhan minta hanyalah ketergantungan kita kepadanya setiap saat. Sisanya Tuhan yang akan bekerja. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa Allah kami yang penuh kasih, kami ucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kami menyadari ya Tuhan, sebagai manusia seringkali kami memiliki rasa takut. Pada malam hari ini kami belajar dari 3 wanita, dari Esther, Deborah, Yael, dan juga Maria Magdalena. Di mana di saat mereka dalam kondisi krisis, tapi mereka mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan juga memberikan yang terbaik bagi mereka. Bapa di surga, tolong bantu masing-masing kami. Berikan kepada kami kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat senantiasa terhubung dengan Engkau, sehingga Tuhan bisa pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, menolong jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan. Kami rindu bila mana Tuhan datang nanti, bukan hanya keluarga kami, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kami dapat masuk juga ke dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, mengampunkan kami dari dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan. Luar biasa ya, 4 wanita pemberani. Saya percaya mereka berani karena mereka tahu bahwa Allah beserta dengan mereka. Dan panggilan tadi, Allah mau kita juga ibu-ibu, wanita-wanita muda juga di sini dipanggil untuk menjadi alat baginya. Dimanapun saja kita bisa digunakan Tuhan untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan firman-Nya, atau setidaknya mendoakan sahabat-sahabat kita yang membutuhkan. Allah ingin menggunakan kita dengan cara-cara tertentu. Terima kasih Mem Tina untuk firman yang luar biasa. Baik, kita akan tutup perbaktian kita pada malam hari ini. Kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 288. Dan doa tutup akan dilayangkan oleh Bapak Hutasoy.
kerjakan tugasmu dengan tegar. Kabarkan Injil riang dan sabar, malaikat bantu agar tersebar, malaikat bantu agar tersebar. Berani hati karena benar, berani karena benar. Berani hati karena benar, bujukan setan jangan didengar. Berdiri dengan setulus hati, sebagai pahlawan berani mati, sebagai pahlawan berani mati. Berani hati karena benar, berani karena benar. Berani hati karena tulus, Tuhan peliharakan jalanlah terus. Majulah ke depan dengan berani, langkah tetap ke negeri yang suci, langkah tetap ke negeri yang suci. Berani hati karena benar, berani karena benar. Baik, kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur terima kasih kami oleh karena cinta dan kasih Tuhan selalu kami nikmati dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, kami sudah selesai melakukan perbaktian yaitu sembahyang rumah tangga. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang dibawakan oleh hamba-Mu, Ibu Libertina Ampu Bolot. Bapa di surga, apa yang kami dengarkan ya Tuhan di malam hari ini, kiranya tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi hendaknya firman yang kami dengarkan dapat kami renungkan dalam hati kami masing-masing, di mana dalam keadaan kritis ya Tuhan, kami selalu bergantung ke depan, dan Tuhanlah yang mencukupkan dan menyelesaikan segala masalah yang kami hadapi satu persatu ya Tuhan. Bapa di surga, berkati Tuhan Ibu Libertina sebagai rumah tangga, sebagai kepala sekolah di yayasan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berikan kepadanya Tuhan kebijaksanaan, kepintaran dari surga, sehingga untuk kedepannya Tuhan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk membawa firman-Mu yang akan mendengarkan dan puji-pujian bagi nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibu ini sebagai rumah tangga dan yang akan melayani di dalam rumah tangganya Tuhan, baik itu suami atau anak-anaknya. Berkatilah Tuhan juga Bapak Sihol Tampu Bolo sebagai rumah tangga. Jadikanlah Tuhan rumah tangga ini rumah tangga yang bahagia, dan cukupkanlah Tuhan kebutuhan mereka, khususnya Tuhan anak-anak yang masih dalam pendidikan atau kuliah ya Tuhan. Cukupkanlah kebutuhan mereka Tuhan, sehingga keluarga yang mereka sukacita, oleh karena Tuhan selalu mengasihi dan mencukupi segala kebutuhan mereka Tuhan. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami partisipan malam ini, karena Tuhan juga memberikan kepada mereka Tuhan kecukupan, dan memberikan juga Tuhan kebijaksanaan, dan pelayanan yang baik lagi Tuhan lebih di kemudian hari akan mereka bisa sampaikan Tuhan, sehingga menjadi bauan harum di hadapan-Mu dan berkat bagi kami Tuhan. Bapa di surga, besok juga Tuhan kami akan melanjutkan acara ini. Karena Tuhan memberikan kesehatan kepada kami masing-masing ya Tuhan, khususnya jemaat Ciracas. Dalam istirahat kami malam ini Tuhan, kiranya malaikat-Mu menyertai kami, lindungi kami Tuhan, dan berikan satu persatu kepada kami sukacita dari surga. Supaya kami merasakan sukacita ini Tuhan dari surga, dan dapat kami semua mendekatkan diri kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, apabila ada kesalahan kami atau salah sikap kami atau perkataan kami, cara pandang kami dalam perbaktian ini Tuhan melalui program ini, mohon maaf ya Tuhan, mohon ampun ya Tuhan.
supaya kami layak menerima berkat-Mu Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, kembali ke dalam tengah-Mu hidup kami, dan kami persembahkan dalam nama Yesus berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Sebelum kita keluar, kita akan berfoto bersama yang akan dipandu oleh Kakak Aping. Silakan Kak Aping. Oke, baik semua. Kita buka kameranya masing-masing. Di sini ada 2 lembar. Siapkan senyuman yang terbaik. Lembar pertama, 3, 2, 1. Oke, lembar terakhir. Siapkan senyumannya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Baik, terima kasih Kakak Nungki tadi ya. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Saya akan serahkan mimbar ini kepada tua-tua jemaat, Bapak Huta Soit, untuk mungkin ada pengumuman untuk berikutnya. Baik, terima kasih. Selamat malam bagi kita semuanya. Pengumuman tambahan buat kita, hari Sabat besok, selesai kebaktian dan makan siang di rumah masing-masing, kita akan mengadakan acara penghiburan kepada keluarga besar, yaitu Tanggang dan Silaen, dan keluarga besar yaitu Riani. Ya, seperti kita tahu, minggu lalu telah mereka mengalami duka, di mana Bapak Tanggang dan ibunda dari Riani telah beristirahat sejenak waktu menunggu kedatangan 10 kali. Jadi kita akan memberikan penghiburan kepada kedua keluarga ini. Jadi kita akan ingatkan lagi kembali besok ya, supaya kita mempersiapkan dan kita hadirlah, kalau boleh semuanya kita hadir dalam Virtulegium nanti, supaya kita memberikan semangat kepada saudara-saudara kita. Mungkin ini tambahan mungkin pengumuman. Untuk besok mungkin boleh diumumkan juga siapa yang bawa firman besok sama Ibu Tuti, silakan. Baik, untuk yang bertugas besok, mungkin Ibu Masda boleh sampaikan siapa yang bertugas, dan mungkin boleh tetap tinggal di Zoom ini. Gitu ya, Bu ya. Silakan Ibu Masda. Baik, untuk besok hari yang ambil bagian MC Ibu Nur Simbolon, kesaksian Ibu Meli Sitinjak, lagu spesial keluarga Bapak Huta Soit, doa berantai keluarga Bapak Huta Hayan, dan firman Tuhan dibawakan Ibu Nova Sulaiman. Mungkin boleh tinggal dalam Zoom selesai perbaktian ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Masda. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih saudara sekalian. Tuhan berkati. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih. Tuhan memberkati.